Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai bercerita, saya ingin mengajukan pertanyaan, tapi saya jawab sendiri. Gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Jawabannya, buka dulu kulkasnya, masukin gajahnya, lalu tutup kulkasnya. Oh, wes angel. Gampang kan? Angel. Kenapa mesti sulit untuk menjawab? Ya karena persepsi kita tentang gajah itu lebih besar daripada ukuran kulkasnya. Ini sama dengan pertanyaan saya dulu, bagaimana ya bisa punya income 1 miliar, sedangkan penghasilan saya yang cuma jadi karyawan itu pas-pasan. Masalahnya bukan dari penghasilannya, masalahnya adalah dari pikiran saya yang pas-pasan itu aja. Nah, kali ini saya akan mengajukan pertanyaan lagi buat menemani Anda di hari Sabtu ini. Dan ikuti sampai selesai. Ada 12 pertanyaan, jika Anda bisa menjawabnya dengan mantap serta yakin, maka lulus tes dan saya pastikan Anda teman saya. 1. Jika besok Anda butuh uang 100 juta sampai 1 miliar, berapa rupiah yang bisa Anda siapkan? 2. Bagi Anda yang sedang bekerja, bisakah Anda cuti atau stop kerja tanpa mengganggu penghasilan bulanan Anda? 3. Sebenarnya apa problem kebanyakan orang? 4. Mengapa uang seringkali jadi masalah? Kau ini cari siapa? 5. Berapa lama kita mau punya masalah keuangan? 6. Apakah Anda sudah menemukan solusinya? 7. Bisakah Anda pastikan uang dan aset yang Anda miliki saat ini tetap jadi milik Anda? 8. Kapan uang dan aset Anda itu akan berubah fungsi dan berubah kepemilikannya? 9. Seberapa cepat sih income Anda dapat meningkat 5-10 kali lipat dari saat ini? Terus ke. Tutukno karepmu. 10. Seberapa cepat income Anda langsung diganti saat Anda kehabisan uang? 11. Anda tidak pernah memikirkan soal uang itu karena tidak ada atau karena Anda sudah memiliki rencana yang sudah terbukti aman dan pasti? Membahas soal uang tentu saja tidak menyenangkan, tetapi bisa menenangkan. Karena mau kemana aja Anda butuh uang, karena jika tidak ada uang, tidak akan mau kemana-mana. Jika kemauan untuk mengadakan atau menghasilkan uang itu tidak ada, apalagi dalam situasi seperti kayak begini, maka Anda tidak akan pernah bisa kemana-mana. 12. Mana yang benar menurut Anda? Saat dia tidak punya uang dalam kurun waktu yang lama itu karena tidak punya kemauan atau karena tidak tahu mau kemana? Jawabannya adalah karena uangnya tidak ada. Lah, tidak ada itu karena apa? Karena tidak punya kemauan mencari uang atau tidak punya rencana masa depan. Jawabannya adalah, ya karena uangnya sudah tidak ada. Bahkan ada uang, belum pernah dipakai, sudah habis. Loh kok bisa? Iya bisa. Hari ini Anda butuh uang 1 juta, lalu ngutang, dikasih 500 ribu, dan Anda harus mengembalikan 1,5 juta. Wes. Lumut. Ada nggak? Ya ada jika Anda bergaul dengan para rentenir. Penting bagi kita untuk memahami makna dari uang. Makna uang sangat dipengaruhi bersama siapa Anda bergaul. Uang adalah sesuatu yang unik. Dia bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dikelola dengan benar. Kesadaran ini akan menentukan cara kita di dalam menggunakan uang. Semakin kita bergairah untuk memiliki uang, maka dia tidak akan memberikan manfaat apapun. Kok bisa? Karena kuncinya adalah bagaimana mengelolanya. Dia perlu memiliki alur perjalanan untuk memberikan sebaik-baiknya sebuah manfaat.
Anda punya warisan besar, tapi yang menerima warisan tidak diajari cara mengelolanya, ya bisa habis. Bahkan kalau uang itu disimpan saja, serta tidak dikelola melalui instrumen pengembangan, maka uang itu akan menguap nilainya. Coba Anda simpan uang 300 rupiah. Mana bisa ya? Gak iso ya. Coba saiki. 3.000 rupiah. Dan Anda jangan ambil-ambil. Taruh di tabungan. Uangnya berambah atau menguap nilainya. Dulu saya pernah punya tabungan zaman saya SD di Tabanas 300 rupiah. Sekarang nggak tahu. Meskipun Anda punya warisan asuransi yang besar, jika keluarga kita tidak diajari bagaimana mengelolanya, tetap saja akan habis. Kalau konsepnya uang itu hanya dipakai untuk sekali saja, maka dia akan habis dan terbuang percuma. Punya warisan uang 1 miliar semuanya untuk dibelikan makanan, untuk dimakan semuanya, ya habis. Apalagi jika yang makan itu orang banyak. Akhirnya sebagian berpendapat, tidak usahlah mempunyai warisan. Apalagi sampai 1 miliar, toh habis juga. Apakah benar? Justru karena nggak ada uang sama sekali, bukannya malah aman keluarga kita. Dia tetap saja harus pontang-panting cari uang juga. Anak-anak lainnya tinggal pakai uang untuk sekolah karena sudah Anda siapkan dari awal. Justru kita meminta anak dan istri kita untuk mencarinya dulu sebelum mereka sekolah. Loh, istri kok sekolah? Ya, bisa jadi ya. Itu persis seperti kondisi kita saat ini kan. Berawal dari tidak punya uang, kerja cari uang, dan habis. Pola itu akan diwariskan turun-temurun. Kenapa tidak dirubah polanya? Disediakan, maka anak-anak kita akan belajar bagaimana mengelolanya dengan baik. Anda memulainya dari 0 menjadi 1, anak Anda memulainya dari 1 menjadi 2, cucu Anda memulainya dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. Bagus kan? Iya bagus, selama ilmu mengelolanya sudah mereka miliki. Kapan dan di mana belajarnya? Belajar tentu saja mulai sekarang. Dan saya anjurkan, bergabunglah Anda sebagai agen asuransi. Karena ilmu mengelola uang tidak banyak diajarkan di sekolah. Bahkan para praktisi bisnis pun, itu yang sudah jelas-jelas memiliki income besar, banyaklah yang terperosok dalam problem keuangan. Padahal mereka bukan pengamat ekonomi loh, tapi benar-benar praktisi yang sudah punya income besar. Kita lihat contohnya. Bintang ternama Michael Jackson dan legenda tinju dunia Mike Tyson, mereka bangkrut bukan karena tidak punya income loh. Kalau nggak punya uang dibilang bangkrut itu sih ya sebuah kemewahan. Seperti saya dan teman-teman saya. Saat miskin nggak punya uang, yang tertinggal ya hanya cerita kenangan pernah punya uang. Omongmu kayak wong tandes. Saya pikir jika saya masuk asuransi, bakalan akan diajari cara menjual dan mencari orang yang punya uang. Diajari cara maksa-maksa. Ternyata di sini saya diajari untuk memahami makna uang. Bagaimana mengelolanya, bagaimana hidup tenang karena memiliki mesin pengelolaan uang. Kita tidak perlu lagi mikirin uang. Bahkan kita ini didorong untuk menolong orang lain agar memiliki kualitas hidup yang lebih menenangkan dalam menghadapi masa depan. Apa sih harapannya? Agar kita memiliki banyak rekan-rekan yang semakin bersyukur dan berbahagia untuk menjalani hidup ini sesuai dengan panggilan hati nuraninya masing-masing dan selaras dengan impiannya masing-masing. Jadi, hati-hati dengan persepsi kita tentang segala hal ya, karena ada persepsi yang perlu kita uji sebelum memutuskan ya atau tidak. Kali ini saya bahas Susi. Susi, konangan meteng. Mulane mae nesu tenan. Cari mae, sus. Mak iki lak wis ngomong, nek paijo iku nyekel dodo, omong aja. Nek wis merambat nangone pupu, kandhanono mandeg. Piye to kowe iki? Jari Susi, wis mak. Cuma Mas Paijo iki mau nyekeli dodo karo pupu barengan yo. Dadi aku ngomongi ojo mandeg. Ah, Arek daplek kene ngomong. Kan iku mulane arek wis tanganmu ndek iku apa kan. tenan kowe.
Itu persepsi Susi yang tidak selaras dengan fakta yang sedang dilalui. Antara takut dan enak, antara sebab dan akibat, campur aduk. Sama halnya dengan urusan uang. Saat kita sudah memiliki uang, maka otomatis kita akan dikendalikan oleh konsekuensi akibat memiliki uang. Kita menjadi hamba uang atau uang yang kita kendalikan. Dan jangan sampai kita sebagai manusia yang berakal dan beragama menjadi hamba uang ya. Mengukur orang lain dari uangnya. Dia baik karena uangnya banyak dan buruk karena tidak punya apa-apa. Menurut saya orang seperti ini tidak layak untuk jadi teman, apalagi jadi sahabat. Jadikan dia sasaran dakwah. Karena itulah menjadi penting untuk memiliki tujuan atas keuangan dan mengerti konsep perencanaan keuangan dengan benar. Jika cara pandang terhadap uang berbeda, maka hal ini akan mempengaruhi cara kita membuat keputusan keuangan. Jika uang hanyalah sebagai alat, maka kita bisa berpikir bagaimana ya dia ini bisa bekerja untuk kita. Kita bisa jadikan uang selalu melayani Anda kemanapun Anda mau pergi. Saya sarankan Anda membaca buku lama, tapi syarat dengan kebijaksanaan. 6 keranjang, 7 langkah, karya Lim Tung Nin, terbitan Gramedia. Anda akan disarankan melakukan 7 langkah. 1. Pay God first. 2. Siapkan tabungan yang pertama sebesar 1 bulan pengeluaran. 3. Basmi utang konsumtif. 4. Bangun dana pengaman. 5. Menyiapkan dari sekarang 3P. Papan, pensiun, dan pendidikan. 6. Mengembangkan kekayaan. Dan 7. Meninggalkan warisan. Beli bukunya, dibaca. Bukan untuk dibeli, tidak dibaca. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.